Menarik. Langsung tulis di bawah 1-1 atau 2-0 tulis di kolom komentar, kita akan baca-baca juga sembari untuk masuk ke dalam game yang kedua. Inilah di Onyx Prodigy dan juga tim Red Bull Rebellion. Tama di bagian tengah. Udah langsung aja mengisi posisinya, sementara game ini di bagian atas akan bertemu dengan Rudni. Nah lo ketemu di dalam rumputan, di dalam semak-semak. Tapi dari Lei maju ke depan berguna untuk mengganggu ke arah linknya agar tidak bisa mendapatkan dari Purple Buff. Sedikit lagi Papa sering dilempar ke bagian depan, tapi dia udah berhasil langsung aja lompat dengan Pimpoise-nya. Lompat lagi pergi dari area tersebut karena nggak terlalu kondusif untuk bisa dilanjutkan. Ya sebenarnya kalau kita lihat dari top lane ini udahlah pertandingan antara Demis dan juga Shield ya, di mana ada Esmeralda dan juga Pakito. Pakito sangat kuat sekali dalam penggunaan skillnya, tapi Esmeralda di lain sisi juga sangat kuat sekali dalam shieldnya. Apalagi Pakito dari jabnya dikasih shield ya, dan itu jadi makanan Esmeralda banget. Iya, nih di bagian bawah Ryuk dan juga Barbosa udah mulai bersamaan. Valir pun langsung turun ke bagian bawah, sementara dia ingin mengganggu Barbosa. Seperti ya udah beralih profesi ini, udah mulai mengganggu. Ini dia burst fire bola dikeluarkan. Hypo nggak bisa terlalu maju, sementara Uranus mengganggu dari area dari orange buffnya. Berhasil didapatkan, berubah, ditabrak langsung. Udah revitalization dibuka, sementara Valirnya menjadi korban yang pertama. Ryuk nggak bisa lagi memaksakan keadaan karena dia pun harus pergi dari area tersebut. Ya, menggunakan flicker segala macam dikeluarkan, tapi apa daya di sini Onyx sudah punya damage yang sangat besar dari early permainan agresif dari tim Red Bull Rebellion, rupanya belum membuahkan hasil. Benar sekali, sementara Rodney di bagian atas sana masih santuy aja melakukan fight dengan Pakito. Di bagian tengah Tama sedikit lagi level 4, pasti dia akan siap untuk join the fight, tapi Sirvet Lance untungnya masih bisa lompat. Ini dia. Ini masa-masa krusial untuk Sirvet Lance. Purple buff-nya udah habis. Purple buff-nya udah nggak ada efeknya lagi. Energinya akan cepat menghilang dan dia pun ya nggak bisa melakukan mobilitas terlalu tinggi. Iya, kalau menurut aku oke lah dari seorang Link, dia bisa terbang dengan cepat. Enak banget di zaman Poseidon dikeluarkan begitu aja, dan Turtle pun kali ini menjadi milik dari Mocha. Sementara Tama terkena dari Papa String-nya. Tama mau pergi ke area mana, sementara Ryuk pun langsung pergi mundur aja, nggak mau terlalu memaksakan keadaan. Tapi Lei di bagian tengah, Papa String dilemparkan lagi dan Sonata satu peluru terakhir nggak bisa untuk men-take down ke arah Baxianya. Tempest of Blade dikeluarkan, sedikit lagi tersisa, tapi Granger-nya menjadi korban untuk kali ini. Wow, Pakito-nya pun langsung dihilangkan oleh Angela. Iya, dan kalau menurut aku sih walaupun Linknya punya damage-nya sakit banget, dia sangat dependent banget sama buff. Dan kalau misalkan nggak ada buff itu, kalau menurut aku bakal nurunin banget drastis peluang kemenangan war yang akan berjalan. Waduh, Bocor Finch Poise-nya, Tempest of Blade juga bocor penggunaan energinya. Iya loh. Dan untuk PR-nya Mocha ini harus pinter-pinter bagaimana caranya untuk menggunakan roda di saat yang tepat agar tidak terkena dengan Tempest of Blade dari seorang Link. Iya, dan gimana dia bisa farming dengan enak juga. Patternnya harus diperhatikan, jangan sampai kebaca oleh tim Onyx Prodigy. Dan Pakitonya juga bete banget, walaupun tadi kalau kita lihat ya Rondo sudah dilakukan untuk menghindari Tempest of Blade. Cuman sayang sekali tadi ada Gemini yang tiba-tiba datang memberikan efek kejutan dengan knockout strike-nya. Ya, tapi Tango ini Hypo udah mulai berjalan lagi dengan Baxia Shield Unity. Tapi di area top lane Rodney membalas dengan Falling Star Moon. Tama gak sendiri, ada di belakangnya Gemini mencoba untuk melakukan fight. Rodney terlalu jauh bermain, mau kabur kemana? Langsung diudak-udak, mau kemana? Tumpak dinding jos dan tumbang. Tumpak dinding Bude ya. Lung, tuh ada trade kill ternyata Lung. Iya. Rodney untuk Hypo. Aduh, gak kuat aku. Ya Allah ya Robby. Kenapa Pak Bulung? Yang kuat ya Lung, itu Hyponya tumbang loh. Iya loh, ini masalahnya Granger kan nge-burst buat damage-nya ya. Di bagian bawah juga mau gak mau ya. Ini wave minion diambil dulu ya, nggak apa-apa, walaupun nantinya dari XP keseluruhan tim juga ya ada sedikit perbedaan, nggak apa-apa. Untuk meningkatkan level yang dimiliki oleh Granger, Turtle-nya pun kali ini sedikit lagi udah akan muncul di dalam rumputan. Hypo dikit lagi akankah dikeluarkan? Enggak, ternyata untuk basic attack-nya aja udah bisa melumpuhkan Sirvet Lance. Tempest of Blade udah dikeluarkan, sementara itu untuk Granger dimasukin langsung dengan ada yang jelas di bagian dalamnya. Zaman udah dikeluarkan juga. Untuk kali ini Ryuk nggak bisa memaksakan keadaan karena dia pun harus pergi sambil nge-regen HP-nya. Oh, masih berlanjut ternyata. Lagi dan lagi RB yang nggak berhasil untuk melewatkannya. Cuma dari sini Rodney menuju ke area Tama, langsung fokus kepada Tama seorang diri dengan Molistar semuanya connect, dan Oni kehilangan satu. Begitu pula dengan RB yang harus kehilangan Mocha, tapi masih berlanjut di belakang. Rodney tertinggal, masih punya flicker, masih bisa kabur, tapi Sirvet Lance hadir di area lini belakangnya. Tiga member mengejar dari Rodney. Rodney masih bisa selamat dan tim Onyx Prodigy nggak mau terlalu extend
fight ini lebih lanjut lagi. Waduh, Moka again and again dia cukup bernafsu untuk bisa mendapatkan Haritnya. Dengan pola permainan Harit yang jauh lebih lincah tadi. Sementara itu untuk kali ini Tempest of Blade berhasil mendapatkan ke arah Rudni. Rudni pun tumbang. Waduh. Setelah ini ya, dia pikir dia mungkin selamat kali ya Bun, tapi ternyata Iya. nggak bisa. Tapi tim RBR mereka masih memainkan pola permainannya sama, yaitu cutting minion. Bener Mereka banget. nge-proxy, mereka langsung ke area tier 2 dan tier ketiga yang dijawab dengan sangat cepat oleh tim Onyx Prodigy. Kali ini mereka menjawab 3-4 member Ryuk. mengejar ke Ryuk. Tapi di sini ada hardcore Aduh, dari tebel Angela. banget, tebel banget itu. Ada Angela ya, enggak kuat lagi dari Angela tertinggal di sana. Apakah dia akan dikorek? Enggak. Ternyata Siapa? masih bisa kabur karena sepertinya tadi dari Uranusnya hanya bergerak sedikit ke atas untuk bisa memberikan Angelanya space untuk bisa kabur gitu loh. Iya, kalau kita lihat dari item juga sebenarnya masih beda-beda tipis aja gitu ya, masih ketat banget. Kalau kita lihat dari Uranusnya juga sudah ada Oracle untuk menambahkan heal yang didapatkan dari Angela dan juga dari pasifnya untuk nge-heal. Dan kalau kita dari Pakiro juga sudah ada dari Blade untuk mencegah regen yang terlalu besar dari Uranus dan juga Esmeralda. Tapi Sementara Uranus nggak terlalu sekuat itu gitu, nggak sekuat dulu gitu nggak sih pas early Iya. gitu? Iya. Jadi harus hati-hati pas early gitu. di early hati-hati, tapi kalau udah di late game bikin rusak mental caster. Itu dia. Ini Gemini mau kemana lagi nih? Langsung dikeroyok rame-rame aja. Masih bisa selamat walaupun dia tadi dari Sonata juga udah dikeluarkan. Sementara Haipo hanya numpang lewat aja. Assalamualaikum. Nggak ada yang mau menyentuhnya. Brute Force langsung diamankan oleh Moka. Moka mainnya agresif. Sekarang untuk goldnya dia bisa dibilang paling mengungguli di bagian bawah sana. Udah ada Falling Star Moon. Digangguin aja untungnya orange buff-nya masih bisa diambil. Walaupun ada Valir juga yang udah berdekatan. Ya, Iya. farmingnya bagus banget juga sih. Tapi di sini kita ngeliat ke aula ada zaman force yang dibuka. Ryuk memilih untuk mundur setelah teratur. Turtle akan jatuh kepada tangan Onyx Prodigy. Di sisi lain Rodney pun tumbang. Dan ini kita ngeliat kalau pertukarannya begitu besar dari kedua tim. Iya loh Budi, ini di bagian bawah juga udah tumbang. Mereka juga jauh bisa mendapatkan lagi ke arah inner turret di area mid. Karena untuk outernya juga udah hilang di bagian atas sana. Nah loh sini, gua mau tarik piring dari Uranusnya. Adi tarik piringin lagi. Zaman Fat terpaksa dikeluarkan tapi mendadak ada pemotongan. Jalur rotasi, begitu baik sedikit lagi SP tersisa untungnya. Udah bisa mengeluarkan Zaman Fat, udah ada Synchronize dan juga udah ada satu Chronodes. Memberikan absorb HP yang sangat-sangat menguntungkan untuk Harit. Nggak tahu kenapa aku ngeliat tadi di saat Turtle lagi diambil sama Onyx, gameplay dari RBR udah mulai makin agresif lagi sih, seperti kayak tadi dari mukanya benar-benar standby di orange buff yang dipunyai oleh Onyx dan mencoba nge-push pelan-pelan gitu. Cuman kalau untuk keunggulan siapa yang lagi dipegang sebenarnya sekarang lagi dipegangnya sama RBR untuk turret. Cuma kalau untuk goldnya masih selisih 1000, sekitar 1000 lah sama Onyx. Dan itu diungguli sama Onyx. Ya, Onyx lebih ke area fight. Iya. Mereka tahu mereka punya damage yang sangat besar. Bener. Terus menerus nge-press ke area RBR. Kali ini di area mid lane yang sudah terbuka. Langsung Volley Starman dikeluarkan. Gak ada yang kena. Tapi Surfeit Lens pun sudah membuka dari Tempest of Blade-nya. Moka kabur ke area samping. Mana covernya? Tapi Haipo juga gak berani untuk maju. Begitu pula dengan teman-teman dari tim Onyx Prodigy. Memakan api terlalu banyak. Damage yang sangat besar. Rupanya masih berlanjut di sini. Gemini ngejuk aja. Kegejuk langsung mundur. Dah gitu aja. Kegejuk ya, untung juki juk. Nih ngegejuk bukan juke. Iya bukan Gejuk. ya. Gejuk langsung tuh lihat dari tadi ngejuk maju mundur. Ini mau kayak lama-kelamaan juga damage-nya pasti akan jauh lebih besar. Cuman Sirvetland juga dia memiliki damage yang jauh lebih tinggi. Dia juga punya mobilitas yang cukup besar apabila dia memiliki purple buff. Tinggal pengaturan bagaimana dia bisa mengamankan ataupun tetap menyelamatkan purple buff yang harusnya menjadi milik dari Sirvetland selalu. Walaupun ada Birul di dalam timnya. Biasanya kan late game purple buff udah dikasih ke kayak hari-hari kayak gini kan juga butuh banget. Tapi karena untuk Sirvetland sendiri sangat membutuhkan ya udah semuanya akan menjadi milik dari Sirvetland. Sebenarnya tadi Dirni juga ada Angela di Purple Buff itu benar-benar ngehadang banget sih, pengen nyoba hadang untuk link dari Surveillance nggak ngambil buff, tapi sayang sekali tadi masih ada retribution ya. Dan akhirnya pelan-pelan akhirnya udah nyantai untuk ngambil buff. Wah berani banget sih ini. Ryuk buka badan di bagian depan tapi di bagian belakangnya ada Valir. Desonata dikeluarkan, udah dimasukin langsung oleh Angela. Sedikit lagi Raptor juga burst banget. Menghilang sudah baksianya di depan halaman rumah mereka. Oh, tengok sekarang damage-nya Moka udah sakit banget. Dia udah ngedapetin level 13 walaupun awal-awal dia ter-take down beberapa kali. Sekali, 2 kali, tapi dengan farming pattern yang sangat baik. Coveran teman-teman juga sangat cepat. Dia bahkan udah ngedapetin level 13 terlebih dahulu daripada Surfeit Lens yang kita tahu dia rotasinya paling cepat di sini. Blade of Despair juga udah diamankan dan ini Makin sakit. makin sakit lagi apalagi dengan Desonatanya ya, apalagi dengan kritikalnya yang dipunyai. Dan kalau kita lihat dari item sekarang
udah ada Blade of Despair dan juga Brute Force Breastplate untuk seorang Mocha. Dan kalau kita lihat dari lane sisi ada Iya, ini fight lagi di sini Rodney. Angelanya sayang harganya masih cooldown, dia nggak bisa untuk membantu. Dari Rodney itu sendiri, flicker juga dia nggak gunakan, dia lebih memilih untuk menyimpannya untuk next fight-nya. Yap, selamat untuk Onyx tadi beberapa playernya berhasil langsung mendapatkan ke arah satu player tersebut karena Esmeralda juga bisa dibilang sangat merepotkan sekali bagian bawah. Pertarungan antara Unas dan Baxia sebentar lagi juga mungkin akan pecah. Di atas sini satu inner turret berhasil didapatkan juga. Mereka sama-sama kehilangan banyak sekali ataupun turret yang dimiliki. Ya, trade-nya terus-menerus terjadi, tapi tim RBR mereka memang bisa kita bilang kayak dari segi kill nggak seaktif Onyx Prodigy, tapi kalau dari segi network kita ngelihat mereka bisa mengimbanginya walaupun nggak dari point kill karena dari segi turret yang mereka dapatkan pula perlahan tapi pasti mereka suka melakukan pergerakan yang mengejutkan kayak gini nih, udah bersembunyi-sembunyi. Tapi kita mulai dengan Onyx langsung dibuka dengan Baxi Shield Unit diseruduk, langsung kabur ke area belakang. Cuma di sini langsung 4 lawan 4 maju ke area depan dari sisi teman-teman Onyx Prodigy sudah sigap. Iya, dan Hypo yang tertinggal untuk kali ini mudah dihilangkan begitu aja. Untungnya di bagian belakang, Sirvetlan berhasil mendapatkan ke arah Valira sedikit lagi. Tama memiliki SP, untungnya masih bisa kabur tapi enggak. Ternyata untuk kali ini karena Luno saya pun jauh menjadi korban juga. Gemini, ada 4 orang di sana masih gagal untuk mendapatkan Gemini karena Gemini tadi berhasil untuk mendorong. Tapi sedikit lagi SP-nya, untungnya masih ada absorb damage yang bisa melindungi pergerakan Gemini. Tapi masih dikejar bisa-bisa 3 orang. Ya ampun, ini ngebayang time lama banget. 1 menit ngejar dia doang. Gemini mau kemana kamu nak nyari ring tapi nggak bisa lagi karena udah langsung ditembak, menghilang sudah Gemini ya. Wow. Ya, terus Sirvetlan seorang diri yang lagi kabur-kaburan ke area atas. Rodney di sisi lain mengiring apapun yang dilakukan oleh Sirvetlan, diudak-udak, dikejar-kejar. Sirvetlan ya mau naik kemana, tapi Soul Blade dikeluarkan di saat yang sangat tepat. Polisarmu sudah dikeluarkan tapi Rodney nggak mau ngelepasin Sirvetlan kah? Sirvetlan dengan tanpa Purple Bomb ini kita harus perhatikan kalau gerakannya nggak akan bisa sebebas itu. Nggak lincah. Energinya terbatas. Makanya Purple Boy langsung dijagain, lihat ada 4 orang yang langsung bergerak dari minimap kita. Tapi dari Rodney-nya juga kayak dia mau ngikutin terus, cuma dengan adanya Lord yang hadir, RBR lebih berhati-hati. Mereka nggak mau kehilangan momen ini dengan kedatangannya Lord. Mereka push 3 lane-nya, mereka bisa masuk ke dalam inhibitor. Iya, cuman berterima kasihlah Onyx kepada Gemini yang tadi emang bener-bener ngebaying time-nya. Ampun-ampunan itu. Iya, sampai Birul hidup lagi ya. Capek loh itu ngejar. Bener banget, capek sih. Parah banget. Dan kalau dilihat dengan super minion yang sudah masuk juga, tengok Rodney-nya ke area belakang. Lini belakangnya Birul nyaris saja terkena, tapi di sini masih bisa bertahan. Damage yang sangat sakit dimakan oleh tim dari RBR, perlahan tapi pasti dari segi turretnya digerogoti satu persatu. Inhibitor mungkin agak sulit untuk tim RBR sih. Iya, RBR masih santai di bagian luar, walaupun mereka masih kehilangan Lord untuk sekarang. Zaman Pau dari dikeluarkan juga, sementara Angela juga tadi udah masuk. Valirnya menghilang, Ryok pergi ke arah yang berbeda. Mocha di bagian belakang sendirian aja, ada Angela di dalam tubuhnya, hati-hati ada Gemini di bagian depan. Sementara Hypo dan Gemini pun harus balik karena ada wave minion yang harus dihilangkan. Ya, ini sesuai yang aku prediksi juga dengan posisi seperti tadi, tim RBR akan sulit untuk mendapatkan semua inhibitornya, tapi mereka berhasil dengan satu wave super minion di area bottom lane. Mereka berhasil mendapatkan inhibitor. Onyx terlalu sibuk untuk mengusir mundur dan sekarang tiba-tiba minionnya udah setengah lagi nih, udah setengah map, udah maju lagi, dibalikin lagi oleh tim Onyx. Iya loh, ini bagaimana disiplin dari lane juga sangat-sangat baik. Cuman untuk Ryuknya berhasil kabur. Shield unit di bagian belakang, coba kita lihat standingnya itu ngejar. Sini lo gua kejar sama-sama robot, kita langsung ditabrak begitu aja. Oracle menjadi milik dari Rodney. Udah ada pinpoint tadi, lompat lagi Divine. So di bagian belakang Birol mendarat langsung nongol. Namun untuk kali ini nggak kena apapun yang dia upayakan. Onyx menahan sampai di menit ini dan mereka juga saya membalas biarpun demikian maju ke area belakang. Mau kata Soul Blade Service semua memilih untuk mundur. Roti di sisi lain diudak-udak terus, nggak mau ngelepasin matanya ke tapi di area belakang Zaman Force sudah dibuka. Barbosa mundur ke area belakang Tama dan Biru tertinggal dengan HP yang super low. Tim RBR sudah berhasil mendapatkan 2 member, tapi di area belakang Lee yang lagi dikejar-kejar oleh Gemini dengan flicker kabur dan lagi kali ini dia selamat. Cuma Mocha harus bertemu dengan Sirvetlan di area jungle dan dia pun tumbang. Dan RBR mereka kehilangan 2, ditukarkan dengan 3. Ryuk di sisi lain masih bisa bertahan. Ini dia turret
yang jalan-jalan punya damage. Sekarang Gemini mau kemana? Coba nih. Ini kayak udah kayak Sahur pertama. Smackdown handicap Pak Tengok. tadi 2 lawan 1. Nah lo sini gua tampol. Nah lo Lei-nya gak bakal bisa bertahan, gak bisa terlalu dekat. Dia hanya bisa ngegepon dari jauh. Sedikit lagi SP Trisa dari Gemini. Sini lo gue tarik piringin dan harus dihilangkan dengan cukup lama. Again and again. Purple buff ingin diambil oleh Ling, bisa ke Ling bertahan ataupun mengambil purple buff tersebut. Yep. Oh bisa ternyata dia ngedapetin purple buff. Tadi saya kira itu sahur pertama baru kelar loh, Pak. Panjang banget itu. Capek parah. tahu lawan Pak Kico tuh. Iya, apa ya? Dibilang tebel banget iya, pakai Iya, juga licah juga iya gitu loh. Nah lo Dah sini kan, walaupun ada punya lagi purple nih. buff sini Sirvetlan enggak Ryuk juga dengan darah yang bisa dibilang regen SP tinggi sekali, ya udah dia pede. Darah separuh dia bisa balik, dia punya movement speed yang tinggi. Moka tadi tershutdown, harusnya Sirvetlan mendapatkan tabungan yang cukup banyak loh. Iya, dan kalau kita lihat dari item juga hampir komplit ya. Uranus yang dipakai sama Ryuk, yang ada Brute Force Breastplate, habis itu Dominance Eyes Oracle dan juga Enhanced Talisman untuk nge-spam Ionic Edge-nya biar supaya mempunyai damage yang lumayan sakit ya melawan tim Onyx Prodigy. Sementara kalau kita lihat dari Granger yang dipakai oleh Moka ini udah full build loh, udah kan ada build update Dah of Despair. mentok. Enggak lihat nih. Enggak lihat. Enggak lihat. Ya pakai Cyclone Eye mentok ke dinding. Yes. Kadang-kadang apa-apa. bentok ya itu ya. Mentok. Keseruduk, Bun. Cuman dengan adanya endless battle dari Moka nih udah bakal perih banget sih peluru keenamnya sih kalau habis pakai rondo juga kan. Ya. Itu udah nge-stack dari rondo ada lagi, dari endless battle ada lagi, terus peluru keenam ada lagi, jadi berbahaya banget Bahkan sih. Thunderbolt sekarang menjadi pilihan Iya. dari apa ya? Dari Granger. Efek slow yang ditimbulkan dari apa ya? Thunderbolt tersebut ada true damage juga di sana. Pastinya ini akan sangat-sangat bermanfaat sekali untuk Granger. Tapi dari Link Iya, linknya juga gak kaleng-kaleng nih. Dengan ada Berserker Fury, Windtalker, wah ini udah lumayan berasa dari kritikalnya. Iya, Ditambah lagi cuma- dengan Demon Hunter Sword yang bisa ngekis pelan-pelan darah-darah dari tank yang tebel dari RBR itu Ryuk. Iya, dan sekarang Moka Oh. jackpot buat Onyx Prodigy. Mereka ngedapetin Moka dari belakang semakin percaya diri. Surface Lines yang mengejar ada Winter Legend yang dimiliki oleh Barbosa, tapi itu hanya mendelay kematiannya saja. Gak bisa untuk bertahan. Tim RBR satu persatu hilang, cuma balasan juga pun 2. Tempest Soulblade dikeluarkan 3 member dari tim RBR mundur ke arah belakang. Flicker yang digunakan untuk bertahan dari seorang lain menyelamatkan dirinya. Gemini di sisi lain mencoba untuk mendapatkan inhibitor di area top lane pun gagal. Dari tim RBR masih bisa bertahan dengan Ryuk dan Rodney, 2 member yang menjadi frontliner dari tim RBR berhasil untuk mengusir mundur Onyx Prodigy. Di sisi lain ketika mereka sudah mendapatkan keuntungan yang sangat banyak, mereka mau lebih, mereka mau mengabatkan Lord yang Rodney. ini. Oh, Rodney-nya Hehe. sudah muncul. Astaga, itu darah piano mau udah pergi muncul. kemana lagi? Masih santuy aja, Lordnya udah di reset dan mereka pun bisa bernafas jauh lebih lega untuk sekarang karena Mokanya juga udah respawn kembali. Iya, wow, ini apa ya? Bisa dibilang satu kasih damage yang besar, satu kasih SP yang besar, dan ini sengit banget sih dari tadi. War yang dilakukan nih dari kedua belah tim benar-benar lama dan bisa dibilang apa ya? Progresif banget gitu loh. Kalau kita lihat dari item juga Link udah siap banget untuk membasmi tim RBS. Sementara kalau kita dari Lunox juga udah siap banget dengan Clock of Destiny, habis itu ada lagi Trancan dan juga Holy Terus Crystal. nih kali ini pun dia harus harus mengeluarkan Falling Star Moon-nya. Dia lompat ke bagian belakang, Ryuk di bagian bawah ataupun di bagian atas sana. Harus juga mengganggu pergerakan dari Virul. Nah loh, masih santai aja, dia punya regen HP yang gede sih. Harusnya dia makanya masih pede di bagian depan. Zaman Force dikeluarkan, dia pun udah bisa kabur. Namun untuk kali ini udah langsung dicolok, walaupun di bagian dalamnya udah ada Angela. Nggak jadi mas. Oh jadi dia pun mau keluar. Iya keluar sekarang. Ini fight yang agak beresiko sih ketika dari kedua tim belum melakukan pick out sama sekali dan mereka mau dengan gamblangnya langsung ke area Lord. Ini akan jadi arena pertempuran darah yang muncul. Dan di sini Ryuk menjadi frontliner di area depan, membuka hypo, meltdown dengan sangat cepat tapi maju ke area depan dengan revitalize sudah dikeluarkan. Tama dengan brilliant order yang sudah dikeluarkan, damage yang sangat besar ini menjadi bunuh diri tersendiri dari Tama. Tempest Snowblade ke rally di belakang Moka berhasil ditukarkan tapi masih berlanjut pula di area belakang. Rodney baru saja hadir, maju ke area depannya dan mencoba untuk mengusir Birul di area belakang bersama dengan Angela Hardcore yang dimiliki.
Rodney bersama dengan Angel Dua lawan berhasil dua. karya di belakangnya, tapi di depan sana Sirfetland sedikit lagi dia masih bisa selamat, bahkan immortality-nya juga belum pecah. Ya Rodney. Iya lah Bude masih selamat, tapi untuk Gemini 3 orang yang ngeroyok nih. Ayo mau selama apa lagi? Dia selamat. Ya ampun. Luar biasa Gemini, petinju yang kehilangan ring. Begitu menunjukkan performa yang sangat-sangat luar biasa. Gemini is in the house yo bro. Yo. Ya, gimana ya kalau lihat dari war yang dilakukan dari global team ini benar-benar imbang dan susah untuk menentukan pemenangnya. Yang tersisa hanya tinggal momen di mana kalau dari Onyx ya menurut aku Sirfetland bisa menggunakan Tempest of Blade dengan gampang. Itulah winning moment dari seorang Onyx. Dan kalau misalkan dari RBR penggunaan Ryuk dan Rodney yang benar-benar disatukan, dan itu adalah winning moment dari RBR. Dan dengan combo yang tadi itu kayak Sirfetland bagus gitu loh penggunaan Tempest of Blade-nya, tapi tiba-tiba ada juga Ryuk dan juga Rodney yang datang, dan itu bete banget sih. Jadi war jadi sengit banget sih, parah sih. Capek. Serem ya bun. Serem Bu, nih di bagian bawah, di bagian atas coba untuk Ryuknya dikeroyok 2 orang. Tadi petinju yang dikejar, Pengalihan isu. sekarang robot tapi Pengalihan isu, Lordnya, tengok Lordnya. iya, Lordnya udah mulai dicolek-colek, udah mulai disikat, tapi Birol pun hadir kan nih, siap untuk melakukan zaman force-nya. Reset Harus lagi. di reset kembali, Synchrovision-nya pun udah langsung dikeluarkan. Tengok ada yang nge-split push. Esmeralda nge-split push tuh Yoi. di Nah, bawah. ini dia. Linknya juga mulai nge-split. Ini ada permainan split push. Ali Iya. mengalihkan isu. Peperangan terjadi kali ini. Sirfetland sekarang belakang Barbosanya masih punya immortality, tapi dari belakang rupanya mengarah ke area muka yang tak tercover sama sekali. Ryuk bertahan di area depan. Dan inilah dia, dari base-nya juga sudah dimakan oleh minion yang ada. Tim RBR berhasil nge-push dari bottom lane-nya, cuma di area belakang. Ryuknya 1 hilang, 2 hilang, dan 2 hilang dari tim RBR. Iya Bude, ini udah 2 yang hilang dari RBR. Moka udah hat-trick nih jatuhnya. Dia selalu terkena, selalu berhasil didapatkan oleh pemain-pemain dari Onyx. betul. Udah harus benar-benar memikirkan bagaimana positioning yang baik untuk Grangernya ataupun Angela-nya masuk lebih tepat waktu sih. Dari tadi tuh gameplaynya tuh kalau Angela masuknya ke Rodney atau enggak Ryuk mulu, dan Iya. rentetan kombonya tuh tadi ada Birol yang menggunakan zaman untuk slow, habis itu ditabrak sama Hypo dan ditembak sama Wah, sekarang Valira pun menjadi korban. Tapi tertinggal Rodney-nya, Rodney pun harus pergi. Akankah Sirfetland mengejar? Yap, bener aja. Finpoise lompat ke dinding langsung menusuk ke arah depan. Hanya saja sekarang Lordnya terbuka bebas. Ini bisa dipastikan akan menjadi milik dari Onyx tanpa adanya kontes dari RBR. Iya, permainannya akan semakin memusingkan bagi keduanya, dan ngelihat ini Moka selalu menjadi sasaran utama dari tim Yap. Onyx. Jadi covernya juga harus diperhatikan betul. Gimana mereka mengimbangi split push dari Sirfetland itu juga harus dipertanyakan. Waduh. Nih coba lihat dari Sirfetland sampai dengan sekarang 5-0-8. Ini bagus banget loh permainan dari Iya. Sirfetland. Bisa dibilang emang gak agresif, tapi dia dengan Strategis. timing yang dia milikin ini bagus Pak. Timing dia masih santai, dia memikirkan bagaimana energinya bakal cukup untuk maju atau cukup untuk pulang gak gitu. Ini bagus banget kalkulasi yang dimilikin oleh Sirfetland. Jadi kesempatan yang dia punya itu bukan kesempatan yang bisa dibilang peluang kemenangannya itu 70%, tapi kalau bisa sampai 100% Pak Bolo. Ya, ini adalah salah satu penggunaan ataupun perhitungan yang baik dari Sirfetland-nya. Sementara itu Lord kali ini pun udah akan masuk dan menabrak ke arah Bestaren. Di bagian depan sana Hypo menjadi palang pintu ataupun menjadi benteng utama. Monster kill berhasil didapatkan. Mega kali ini shutdown juga. 2 tumbang dari RBR. Birul sedikit lagi SP-nya. Lord pun masih bisa bertahan, ada Brianna Fonda dan Bestaren sepertinya nggak bakal bertahan lagi, dan 1-1 skor dari Onyx Prodigy versus RBR. Yes, dari yang kita tahu padahal dari Lord yang pertama, momen dimana yang dimiliki oleh Red Bull Rebellion berhasil dihempaskan, ditahan, dan ngedrag game ini sampai ke